Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran pendidikan jarak jauh. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang ilmu pendidikan, di mana ilmu pendidikan mempelajari beberapa topik, yaitu yang pertama, pengertian hakikat manusia. Yang kedua, wujud sifat hakikat manusia. Yang ketiga, pandangan tentang hakikat manusia. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian hakikat. Apa yang dimaksud dengan hakikat manusia? Hakikat manusia yaitu manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lainnya. Pada hakikatnya, manusia mempunyai perbedaan yang prinsipil dibandingkan makhluk lainnya. Manusia mempunyai ciri karakteristik yang membedakannya dari hewan, di mana manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya. Nah, sekarang kita akan masuk belajar tentang wujud sifat hakikat manusia. Untuk lebih memperjelas adanya perbedaan yang mendasar antara manusia dan hewan, Umar Tritaraharja yang mengambil paham esensialisme mengemukakan ada 8 wujud sifat hakikat manusia dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri, kemampuan adalah kemampuan untuk menyadari dan memahami potensi diri sendiri sebagai kekuatan yang dapat dikembangkan, sehingga diri individu dapat berkembang ke arah kesempurnaan diri. Yang kedua, wujud dari sifat hakikat manusia yaitu kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi yaitu kemampuan untuk mengembangkan potensi diri sendiri sehingga bermanfaat bagi dirinya, lingkungan, atau masyarakat. Yang ketiga, wujud dari sifat hakikat manusia yaitu memiliki kata hati. Dengan kata hati, manusia memiliki kemampuan dalam membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk. Wujud dari sifat hakikat manusia yang keempat yaitu memiliki moral. Moral merupakan nilai-nilai kemanusiaan karena moral bertalian erat dengan kata hati. Moral dapat disamakan dengan etika. Yang kelima, kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang dilakukan. Wujud dari tanggung jawab itu bisa tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Yang keenam, memiliki rasa kebebasan. Memiliki rasa kebebasan tidak merasa terikat oleh sesuatu tetapi yang sesuai dengan kodrat manusia. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak merupakan dua hal yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Contohnya, jika seseorang mempunyai hak, tentu ada pihak lain yang harus memenuhi kewajibannya. Dan sebaliknya, kita punya kewajiban karena orang lain memiliki hak. Dan yang kedelapan, kemampuan dalam menghayati kebahagiaan. Kemampuan dalam menghayati kebahagiaan, manusia akan mampu menghayati kebahagiaan apabila jiwanya bersih, stabil, jujur, bertanggung jawab,
mempunyai pandangan hidup dan keyakinan hidup yang kukuh dan bertekad untuk merealisasikan dengan cara yang realitas. Nah, ini adalah 8 wujud sifat hakikat manusia. Selanjutnya, beberapa pandangan tentang hakikat manusia. Beberapa ilmuwan menggunakan cara pandang yang berbeda tentang hakikat manusia. Berikut ini akan dibahas dari berbagai pandangan. Yang pertama yaitu pandangan Islam. Islam berpandangan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi peran dan posisinya dari segala makhluk yang ada, termasuk malaikat sekalipun. Manusia ditugasi untuk menjadi khalifah atau pengatur isi alam ini, kecuali iblis yang tidak mungkin diatur manusia. Bila dalam tugas pengaturan tersebut, manusia itu makhluk yang tertinggi dan termulia. Kemudian yang kedua yaitu pandangan ilmuwan tentang hakikat manusia. Banyak pendapat pakar yang mengemukakan tentang hakikat manusia, yaitu yang pertama Plato. Plato mengemukakan bahwa manusia pada hakikatnya ditandai oleh adanya kesatuan antara apa yang ada pada dirinya, yaitu pikiran, kehendak, dan nafsu. Yang kedua Adler. Adler mengemukakan manusia tidak semata-mata bertujuan memuaskan dorongan dirinya, tetapi juga memotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan pemenuhan kebutuhan dalam mencapai sesuatu. Tingkah laku individu ditentukan oleh lingkungan, pembawaan, dan individu itu sendiri. Yang ketiga Rogers. Rogers mengemukakan manusia adalah makhluk rasional, tersosialisasikan, dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Dalam kondisi yang memungkinkan, manusia akan mampu mengarahkan diri sendiri, maju, dan menjadi individu yang positif dan konstruktif. Kemudian yang keempat yaitu Ellis. Ellis mengemukakan manusia memiliki kemampuan inheren untuk berbuat secara rasional ataupun tidak rasional. Berpikir dan merasa itu sangat dekat dan bergandengan satu sama lain. Pikiran seseorang dapat menjadi perasaannya dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan beberapa aliran tentang hakikat manusia. Pandangan tentang hakikat manusia dapat dikelompokkan dari beberapa aliran sebagai berikut. Yang pertama, pandangan psikoanalitik. Sigmund Freud adalah salah satu tokoh psikologi yang memandang manusia sebagai makhluk deterministik. Dengan kata lain, ia melihat manusia tidak bebas. Tingkah laku manusia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan insting-instingnya, dan dikendalikan oleh pengalaman masa lampau, dan ditentukan oleh faktor-faktor interpersonal dan intrapsikis, yang sering juga disebut dengan id, ego, dan superego. Yang kedua, pandangan humanistik. Carl Rogers dan Abraham Maslow memandang manusia sebagai makhluk yang bebas dengan kehendak untuk mengaktualisasikan potensi-potensinya. Sejak lahir, manusia memiliki potensi-potensi yang dikembangkan sendiri. Manusia tidak ditetapkan akan jadi apa nantinya. Ia bisa jadi apa saja karena ia memiliki semua potensi untuk jadi apapun. Yang menentukan akan jadi apa dia adalah dirinya sendiri dengan bantuan fasilitas dari lingkungan. Yang ketiga, pandangan behavioristik. Dua tokoh behavioristik terkenal,
Skinner dan Waston, keduanya menjelaskan bahwa manusia ditentukan oleh pengaruh lingkungan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Lingkungan adalah penentu tunggal dari tingkah laku manusia. Jika ingin mengubah tingkah laku manusia, perlu dipersiapkan kondisi lingkungan yang mendukung ke arah perubahan itu. Dalam beberapa hal, pandangan behavioristik itu ada benarnya, namun ada pula kelemahannya. Dengan kata lain, tidak selamanya kondisi lingkungan sebagai penentu tingkah laku atau kejiwaan manusia. Nah, adik-adik, demikian video pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih.